Dalam waktu dekat, Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara, yang nantinya berfungsi sebagai badan pengelola investasi yang akan mengemban tanggung jawab besar dalam mengelola modal dan aset yang dimiliki negara. Meski demikian, ada sejumlah keraguan dalam pengelolaan Danantara yang dikhawatirkan justru berdampak buruk bagi negara. Danantara adalah konsolidasi semua kekuatan ekonomi kita yang ada di pengelolaan BUMN. Itu nanti akan dikelola dan kita beri nama Danantara, Daya Anagata Nusantara. Daya artinya energi, kekuatan, Anagata masa depan, Nusantara tanah air kita. Jadi artinya Danantara ini kekuatan ekonomi dan investasi yang merupakan energi kekuatan masa depan Indonesia. Pernyataan ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta Selasa 18 Februari 2025. Menurut Presiden, dengan Danantara, kekayaan negara akan dikelola untuk kepentingan masyarakat dalam jangka panjang. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan investasi awal untuk BPI Danantara sebesar 20 miliar dolar AS atau setara 325,8 triliun rupiah. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies, Selios, Bima Yudhistira menyebut keberadaan Danantara dapat membawa hal positif bagi perekonomian Indonesia. Bima mencontohkan aset PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN yang dikonsolidasikan ke Danantara bisa dipakai sebagai jaminan untuk pembiayaan transisi energi. Proses tersebut membuat PLN dengan bantuan BUMN lainnya bisa mendapat investasi yang lebih besar melalui Danantara. Meski keberadaan Danantara dinilai membawa hasil positif, Bima tetap mewanti-wanti pemerintah agar mengawasi kinerja badan tersebut. Menurutnya, Danantara harus menerapkan aspek Environmental, Social, and Governance atau ESG berstandar tinggi untuk menarik dana investasi asing, terutama dari negara maju. Ia menekankan penunjukan direksi Danantara juga harus bebas dari kepentingan politik atau konflik kepentingan, sebab nilai investasi sensitif terhadap situasi industri yang rawan konflik kepentingan. Pemerintah pun dianggap perlu menyiapkan tata kelola dan safeguard untuk melindungi Danantara dari praktek korupsi. Apa yang akan dilakukan Danantara sebetulnya bukanlah hal baru. Sejumlah negara sudah melakukan langkah serupa dengan membentuk lembaga yang mengelola investasi dari dana negara. Salah satu kisah sukses lembaga yang mengelola investasi dari dana negara atau Sovereign Wealth Fund atau SWF dapat dilihat dari perjalanan Temasek Holdings. Temasek Holdings adalah perusahaan investasi milik pemerintah Singapura yang didirikan tahun 1974. Sebagai perusahaan milik negara, Temasek diawasi Kementerian Keuangan Singapura, tapi pengelolaannya dilakukan secara independen dan profesional. Dari sejumlah investasi yang digulirkan pun berbuah manis. Temasek memiliki saham di beberapa perusahaan seperti DBS Bank, Singtel, dan Alibaba. Pada tahun 2023, nilai portofolio Temasek mencapai sekitar 382 miliar dolar Singapura atau sekitar 4.500 triliun rupiah. Namun bukan berarti SWF selalu menuai kesuksesan. Salah satunya dapat dilihat dari kasus korupsi di One Malaysia Development Berhad atau 1MDB. Secara singkat, 1MDB adalah SWF yang didirikan pemerintah Malaysia tahun 2009. Tujuannya untuk mendorong pembangunan ekonomi Malaysia melalui investasi strategis dalam proyek-proyek infrastruktur, energi, dan properti. Namun, 1MDB justru menjadi lokus salah satu skandal korupsi terbesar dalam sejarah Malaysia, dengan kerugian mencapai 4,5 miliar dolar AS atau setara dengan 70 triliun rupiah. Tak tanggung-tanggung, mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak didakwa sebagai otak dari penyelewengan ini. Berdasarkan temuan dari Departemen Kehakiman AS, Razak terbukti menerima aliran dana 700 juta dolar AS melalui rekening pribadinya. Belajar dari pengalaman negara tetangga yang telah terlebih dahulu membentuk badan pengelola investasi seperti Danantara, pemerintah tentunya harus mempersiapkan aturan dan kebijakan untuk memastikan pengelolaan Danantara ini benar-benar profesional dan menguntungkan bagi negara. Jangan sampai mengulang kesalahan Malaysia yang saat itu juga menjerat mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak. Kalau menurut sahabat Kompas, apa tanggapannya terkait pembentukan Danantara ini?